Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa pengertian soal memori. Memori terdiri atas komponen-komponen elektronik yang menyimpan perintah-perintah yang menunggu untuk dieksekusi oleh prosesor. Data yang diperlukan oleh instruksi atau perintah tersebut dan hasil-hasil dari data yang diproses informasi. Macam-macam memori sendiri ada dua. Ada yang berupa ROM atau RAM. ROM ini terdiri dari ROM, EPROM, EEPROM, dan RAM sendiri ada static dan dynamic. ROM atau Read Only Memory. ROM merupakan chip IC Integrated Circuit yang menyediakan fungsi penyimpanan data yang bersifat hanya dapat dibaca saja, tidak dapat ditulis, dan sifat penyimpanannya permanen. Tipe memori ini sering disebut sebagai memori yang tidak mudah berubah atau non-volatile memory. PROM atau Programmable ROM. ROM merupakan ROM yang isinya diprogram oleh pabriknya. Jenisnya ROM matrix diode atau transistor BCT-FET. Dan ini adalah serupa transistor dalam sel ROM. EPROM, Erasable ROM. EPROM adalah ROM yang dapat dihapus dan diprogram isinya oleh pengguna. UV-EPROM adalah ROM yang isinya dapat dihapus dengan sinar ultraviolet. Untuk memprogram ROM ini digunakan EPROM programmer. Dan ini adalah beberapa contohnya dalam bentuk fisik. Kapasitas EPROM pada seri 2716, 2732, 2764, 27128, 27256, 27512 memiliki kapasitas yang berbeda-beda dalam kilobyte dan jumlah pinnya pun berbeda. Ini adalah contoh EPROM programmer. EPROM, cara penghapus EPROM. Yang pertama, lepaskan EPROM dari sistem. Yang kedua, buka penutup jendela transparan. Yang ketiga, sinari jendela transparan dengan sinar ultraviolet beberapa menit atau kurang lebih dari 15 menit. Cara memprogram EPROM. Yang pertama, hapus terlebih dahulu seluruh isinya dengan sinar ultraviolet. Yang kedua, pasang EPROM pada EPROM programmer. Yang ketiga, isilah EPROM dengan data menggunakan EPROM programmer memory. EPROM Electrical EPROM Flash ROM yang isinya dapat dihapus dan diprogram secara elektris. Contoh CMOS-nya setup pada PC. Jika ingin mengubah konfigurasi PC, maka pada saat booting tekan tombol Del sehingga muncul informasi konfigurasi yang akan diubah. Pengubahan konfigurasi pada dasarnya adalah memprogram CMOS atau EPROM secara elektris. Cara memprogramnya sendiri, yang pertama, EPROM tetap terpasang pada sistem. Yang kedua, lakukan penghapusan dan pengisian data. Kelebihannya sendiri dibandingkan dengan EPROM isinya dapat diprogram bagian per bagian. Sedangkan pada EPROM untuk memprogram harus menghapus seluruh isinya terlebih dahulu, sehingga tidak memungkinkan program bagian per bagian. Dua, penghapusan EPROM lebih cepat dibandingkan EPROM karena dilakukan secara elektris. Waktu penghapusan pada EPROM dalam order menit detik, sedangkan pada EPROM pada order menit. Yang ketiga, memprogram EPROM dapat dilakukan tanpa melepaskannya dari sistem, sedangkan untuk EPROM harus dilepaskan dari sistem.
Cara MP membaca ROM. Misal di dalam ROM 8 byte berisi data sebagai berikut. Yang alamat 1 isi dalam heksadesimalnya adalah 62. Yang pertama ada A1, yang kedua B2, yang ketiga ada 5C, yang keempat ada 0 dan 0, yang kelima ada 45, yang keenam ada FF, yang ketujuh ada E6. Cara MP membaca ROM. Mikroprosesor membaca alamat 5 dari ROM. Satu mikroprosesor mengirim sinyal alamat 5, yakni A2, A1, A0 sama dengan 101 lewat bus alamat ke pin alamat ROM pada tahap 1. Yang kedua, mikroprosesor mengirim sinyal kontrol CE sama dengan 0 dan OE sama dengan 0 untuk mengaktifkan ROM pada tahap kedua. Dan yang ketiga, data akan ditempatkan pada bus data sehingga pada bus data terdapat data 45 pada tahap ketiga. RAM atau Random Access Memory merupakan chip yang menyediakan fungsi penyimpanan data yang bersifat dapat dibaca dan ditulis, dan sifat penyimpanannya sementara. Jika catu dayanya ditiadakan, isi RAM hilang. Static RAM merupakan RAM yang sel-selnya menggunakan flip-flop sehingga 1. Datanya relatif stabil atau statis sehingga tidak diperlukan adanya rangkaian atau reverse. Yang kedua, lebih cepat. Yang ketiga, kepadatan komponen rendah atau kapasitas kecil. Dan terutama yang terakhir adalah mahal. Cara MP membaca dan menulis RAM. Di alamat yang pertama, di alamat 0 isi dalam heksadesimalnya ada 13. Yang satu ada FF, yang kedua ada C4, yang ketiga ada 6D, yang keempat ada FF, yang kelima ada 57, yang keenam ada FF, yang ketujuh ada FF. Cara MP membaca RAM. Mikroprosesor membaca alamat 3 dari RAM 8 byte. 1. Mikroprosesor mengirim sinyal alamat 3, yakni A2, A1, A0 sama dengan 0, 1, 1 lewat bus alamat ke pin alamat ROM pada tahap pertama. Yang kedua, mikroprosesor mengirim sinyal kontrol CE sama dengan 0, OE sama dengan 0, dan WE sama dengan 1 untuk mengaktifkan mode baca RAM pada tahap kedua. Dan yang ketiga, data akan ditempatkan pada bus data sehingga pada bus data terdapat data 6D. Itu pada tahap ketiga. Cara MP menulis RAM. Mikroprosesor menulis alamat 4 dari RAM 8 byte dengan data A2. Yang satu, mikroprosesor mengirim sinyal alamat 4 yakni A2, A1 dan A0 sama dengan 100 lewat bus alamat ke pin alamat RAM pada tahap pertama. Yang kedua, mikroprosesor menempatkan data A2 pada bus data pada tahap kedua. Dan yang ketiga, mikroprosesor mengirim sinyal kontrol CE sama dengan 0, OE sama dengan 1, dan WE sama dengan 0 untuk mengaktifkan mode tulis RAM pada tahap ketiga. Dynamic RAM merupakan yang sel-selnya menggunakan kapasitor, sehingga yang pertama, datanya tidak stabil atau dinamis sehingga diperlukan rangkaian atau refresh. Yang kedua, lebih lambat dibandingkan ROM. Ketiga, kepadatan komponen tinggi atau kapasitas lebih besar. Dan keempat, lebih terjangkau atau lebih murah dalam biaya pembelian barang tersebut. Operasi read RAM. Alamat baris A1, A0 ditempatkan pada pin alamat lewat bus alamat. Pin RAS diaktifkan agar sinyal alamat baris menempati input decoder alamat baris. Decoder alamat baris memilih baris data yang diinginkan yang akan dikirim ke buffer out. Pin CS dan R atau W diaktifkan pada mode read. Alamat kolom A3, A2 ditempatkan pada pin alamat lewat bus alamat. Pin CS diaktifkan untuk menempatkan sinyal alamat pada input decoder kolom. Pin ini selalu memberikan output enable setiap sinyal just diberikan. Data akan ditempatkan pada DEL. RAS dan CAS dinonaktifkan untuk melaksanakan operasi berikutnya.
operasi write DRAM. Data yang akan disimpan ditempatkan pada disk. Alamat baris A1, A0 ditempatkan pada pin alamat lewat bus alamat. Pin RAS diaktifkan agar sinyal-sinyal alamat baris menempati input decoder alamat baris. Decoder alamat baris memilih lokasi baris yang akan ditempati data dari buffer in. Pin CS dan RW diaktifkan pada mode write. Alamat kolom A3, A2 ditempatkan pada pin alamat lewat bus alamat. Pin CAS diaktifkan untuk menempatkan sinyal alamat pada input decoder column. Data akan ditempatkan pada alamat pada arah sesuai yang diinginkan. RAS dan CAS dinonaktifkan untuk melaksanakan operasi berikutnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam sebuah penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.